Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita mendengar kisah yang sudah sangat terkenal dari zaman kita sekolah minggu ya sampai hari ini, yaitu kisah Daud dan Goliat, maka kebanyakan orang itu akan langsung menghubungkannya dengan kemenangan atas problematika atau masalah hidup. Itu yang seringkali dikaitkannya. Goliat itu dianggap sebagai simbol problem, masalah. Lalu Daud itu dianggap sebagai simbol kemenangan. Tidak salah saudaraku, tetapi saya mau ajak kalian untuk lebih dalam melihat ya. Kisah ini itu sebetulnya bukan terutama berbicara mengenai kemenangan atas masalah eksternal loh sebetulnya. Kisah ini berbicara tentang kualitas manusia yang hidup bagi Allah dan tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Sebetulnya itu. Karena sesungguhnya masalah terbesar manusia bukanlah Goliat di luar dirinya. Masalah terbesar manusia adalah Goliat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Goliat itu bisa berupa ego yang mau minta dihormati. Goliat itu bisa berupa keinginan yang tidak mau ditundukkan kepada Allah. Goliat itu bisa berupa kesombongan, bisa berupa hobi, kesenangan ambisi dunia. Goliat itu bisa berupa tentang cinta diri, NPD itu. Itu Goliat kita. Dan selama manusia belum menang atas dirinya sendiri, manusia itu belum siap dipakai Allah untuk pekerjaan Allah apapun itu. Apalagi pekerjaan Allah yang besar. Belum bisa. Ketika seluruh tentara Israel melihat ancaman terhadap keselamatan mereka, Daud melihat ancaman terhadap kehormatan Allah. Beda sudut pandangnya. Daud lihatnya begitu, ancaman terhadap kehormatan Allah. Allah yang dia sembah. Perhatikan ya pertanyaannya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 26 berkata begini, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sehingga ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Itu kata Daud loh. Daud tidak bertanya bagaimana nasibku, bagaimana keselamatanku, bagaimana masa depanku. Tapi fokus Daud bukan dirinya. Fokus Daud adalah Allah. Ini perbedaan besar antara manusia rohani dengan manusia duniawi. Saya gambarannya begitu saudaraku. Manusia duniawi selalu menjadikan dirinya pusat hidup. Apa untungnya bagiku? Apa yang bisa kudapatkan? Apa manfaatnya bagiku? Tetapi manusia yang dewasa rohani mulai hidup dengan pertanyaan, apa yang Allah mau dalam hidupku? Apa yang masih aku sisakan yang belum kuberikan untuk Tuhan? Apa kehendak Allah yang belum terjadi dalam hidupku? Beda pertanyaannya. Dan Daud itu berbeda karena memiliki hati yang berorientasi kepada Allah. Saudaraku, sebelum Daud menghadapi Goliat di lembah Ela, sebenarnya ia telah menghadapi Goliat-Goliat lain di dalam hidupnya. Di padang gurun tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan. Tapi Daud belajar seperti seseorang yang setia untuk mengembalakan domba ayahnya. Di sanalah karakternya sedang dibentuk, saudaraku. Ingat ya, Allah itu lebih tertarik membentuk manusia daripada memberi pelayanan-pelayanan besar tapi karakternya buruk. Sebelum seseorang dipakai Allah, ia harus terlebih dahulu menang atas kemalasannya, egonya, cinta dirinya, ambisinya. Karena orang yang belum menang atas dirinya sendiri sulit menjadi alat yang efektif, optimal bagi pekerjaan Tuhan. Maka sekali lagi, Goliat terbesar itu adalah diri kita sendiri, saudaraku. Coba kita lihat. Ya, kita lihat kehidupan kita. Manusia lama kita yang bercokol dalam diri kita.
Salah satu hal yang menarik adalah bahwa Daud tidak datang ke medan perang untuk mencari nama besar. Itu yang saya soroti, saudaraku. Daud datang karena hatinya terusik waktu melihat nama Tuhan dihina oleh orang Filistin. Maka kalau motivasi Daud popularitas, maka Daud akan membanggakan dirinya setelah dia menumbangkan Goliat, kan? Betul kan, saudaraku? Tapi ceritanya tidak begitu. Dan sepanjang hidupnya Daud selalu menyadari bahwa semua kemenangan datangnya dari Tuhan. Inilah salah satu ciri manusia yang mulai hidup bagi Allah, saudaraku. Dia tidak lagi mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia hanya fokus bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidupku. Ia ingin Allah dimuliakan. Ini yang membedakan manusia surgawi dengan manusia duniawi. Karena hari ini banyak orang melayani Tuhan tapi diam-diam masih cari pengakuan diri. Masih cari penghormatan, masih cari pujian. Padahal tujuan hidup orang percaya bukanlah untuk tentang dirinya. Oh, jadi ini, jadi itu, bukan. Tapi tujuan hidup orang percaya adalah menjadi kesukaan hati Allah. Daud gambaran manusia yang tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daud memilih 5 batu licin dari sungai, diambilnya. Mengapa batu itu licin? Karena bertahun-tahun batu itu di dalam aliran sungai mengalami gesekan aliran air. Betul kan? Batu kasar lama-lama tergerus jadi halus karena proses aliran air itu. Secara rohani ini menggambarkan kehidupan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada kedewasaan tanpa proses, saudaraku. Tidak ada kemurnian tanpa pembentukan dari Allah. Tidak ada kualitas unggul tanpa penyangkalan diri di hadapan Allah. Dan banyak orang ingin dipakai Tuhan secara dahsyat, tapi tidak mau menjalani proses panjang pembentukan Tuhan itu. Padahal sebelum Daud mengalami perjumpaan dengan Goliat untuk dia berhadapan head to head dengan Goliat, Tuhan sudah terlebih dahulu membentuk Daud melalui kesunyian, melalui kesetiaan panjang, dan melalui ketaatan radikal di dalam Tuhan. Dan batu licin itu melambangkan kehidupan yang sudah dibentuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang membaca kisah Daud dan Goliat ini dan berpikir bahwa inti ceritanya adalah Daud menang. Betul kan? Tetapi sesungguhnya kemenangan terbesar Daud bukan ketika kepala Goliat itu terpenggal dan dibawa oleh tangannya. Bukan. Tetapi kemenangan terbesar Daud adalah ketika hidupnya berpusat kepada Allah. Ingat saudaraku, kalau kita mengikuti pengajaran yang saya berikan tiap hari, tiap pagi, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu adalah proses untuk mengembalikan manusia kembali ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia yang hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Daud menjadi alat Tuhan karena dia memiliki hati yang terus belajar menempatkan Allah sebagai pusat hidupnya. Maka dia mengalami kemenangan sejati. Itu seharusnya dimiliki oleh kau dan saya juga sebagai orang percaya. Kemenangan sejati adalah menjadi manusia yang menurut sesuai dengan kehendak Bapa kita. Bagaimana dengan kau dan saya? Renungkan ini saudaraku. Kemenangan-kemenangan Daud itu bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi kemenangan sesungguhnya adalah ketika dia memusatkan hidupnya untuk kepentingan Allah. Maka dia gak tahan kalau ada nama Allah direndahkan. Dia tidak bisa tahan. Maka dia pun tampil mewakili bangsa Israel untuk menghabisi orang yang berani menghabisi nama Allahnya. Luar biasa saudaraku. Maka sebelum kita meminta Tuhan mengalahkan Goliat di luar diri kita,
Mari kita bertanya saudaraku, apakah saya sudah mengalahkan Goliat di dalam diri saya atau belum tiap saat? Ego-ego yang minta dihargai, yang minta makan terus, sudahkah kita matikan? Keinginan, hawa nafsu, makan, seks, kesenangan, apapun itu yang sulit ditundukkan, sudahkah kita berjuang menundukkannya? Belum lagi ambisi-ambisi pribadi, cinta dunia kita, kesombongan-kesombongan kita. Kalau kita ngomong angkuhnya bukan main, itu semua sudah belum kita tundukkan. Itu Goliat-Goliat kita. Merasa diri lebih hebat dari orang, merasa diri lebih terhormat dari orang, merasa diri lebih ada di level lebih tinggi dari orang lain. Coba saudaraku, karena seringkali musuh terbesar kita itu bukan keadaan hidup, melainkan diri kita sendiri. Monster di dalam diri kita sendiri. Maka Daud menang bukan karena ia lebih kuat dari Goliat, saudaraku. Daud menang karena Allah menjadi pusat hidupnya. Dan ingat, model manusia seperti Daud ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi Daud hidup untuk kehormatan Allahnya. Dan ketika seseorang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, Allah dapat mempercayakan perkara-perkara besar kepada dirinya. Saudaraku, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersedia menyangkal diri, yang hidup bagi kehendak Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, dan membuka diri untuk rela dibentuk sampai serupa dengan Kristus. Karena dengan kemenangan terbesar orang percaya bukanlah mengalahkan musuh di luar dirinya, melainkan ketika seorang percaya itu mengalahkan manusia lamanya tiap saat, sehingga Allah sepenuhnya berkuasa atas hidupnya tiap saat. Saudaraku, saya tutup dengan satu kalimat. Goliat terbesar yang harus dikalahkan bukanlah masalah di depan kita, melainkan diri kita sendiri yang masih ingin hidup bagi kepentingan diri. Ketika ego dikalahkan dan Allah menjadi pusat hidup kita, disitulah kemenangan sejati dimulai dalam hidup kita. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.